العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب وقال رضي الله عنه Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib mengatakan man lahu ta'alluqun wa mailun ila ahadin minas salihin hasala lahu al-madadu min jami'il salihin Allah li'annahum la musahanata bainahum wa la musahata fi syai'in abada بل لو قال هذا المتعلق بأحد منهم لآخر منهم أريد أن أترك فلان وألازمكم لم يطعه ولم يوافقه على ما قال بل يقول له كن متعلقا بشيخك الأول والمدد لك منا يحصل أو كما قال. Beliau Al-Habib Al-Haddad mengatakan barang siapa yang memiliki ta'alluq ikatan batin rabithah wa mailun dan kecondongan ila ahadim minas salihin kepada seorang dari orang saleh hasalalahul madad min jami'is salihin maka dia akan mendapatkan madad pertolongan dari seluruh orang saleh. Karena mereka la musahanata bainahum tidak ada rasa musahana saling bersaing saling berseteru di antara mereka wala musahata fi syai'in abada dan juga enggak ada persaingan sedikit pun bagi mereka selama-lamanya. Bal akan tetapi bahkan lau qala seandainya berkata hadzal muta'alliq orang yang bergantung ini, yang berrabithah ini, bi ahadin minhum berkata kepada seorang dari mereka dari orang saleh, li akhar kepada yang lainnya dari mereka, uridu an atruk fulanan wa ulazimukum. Aku mau meninggalkan guru si fulan dan aku mau ikut kamu melazimimu. Lam yuti'u tidak ditaati wa lam yufiku tidak diikuti ala maqala atas apa yang dia ucapkannya. Bal yaqululuh akan tetapi katakan kepadanya kun muta'alliqan bi syekhikal awwal. Ikatkan hatimu kepada gurumu yang pertama wal madad laka minna yahsul. Kamu tetap mendapatkan madad dari kami. Au kama qala atau apa yang seperti dikatakan beliau. Kata beliau Al-Habib Al-Haddad, barang siapa yang memiliki kecondongan atau rabithah kepada seorang dari orang saleh, seorang pun dari orang saleh, hasalal madad min jami'is salihin, dia juga akan mendapatkan madad pertolongan dari semua orang saleh. Kenapa demikian? Orang soleh nggak ada persaingan di hatinya. Orang soleh nggak ada perseteruan di hatinya. Begitu. Kenapa? Sudah mendapatkan doa dan pernyataan yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, Masya Allah. Mi'raj menembus 7 langit, menembus kursi, menembus arsy sampailah pada Sidratul Khalaik, Muntahal Khalaik atau Sidratul Muntaha, batasan makhluk yang paling akhir. Batasan makhluk yang paling akhir, pucuk sudah puncak dari semua dimensi. Dari semua alam, ini adalah batasan alam yang akhir. Malaikat Jibril enggak kuat,
tidak mampu. Yang ke sana hanya Nabi Muhammad dan pakaiannya termasuk sandalnya, termasuk sandal terompah beliau. Subhanallah. Malaikat Jibril nggak kuat. Sandalnya Nabi Muhammad kuat. Artinya apa? Allah nggak mau segala sesuatu yang berhubung nempel dengan Nabi nggak mau terpisah. Allah nggak mau pisahkan. Segala sesuatu yang menempel dengan Nabi Allah tidak mau hinakan. Gitu. Segala sesuatu yang bergantung dengan Nabi Allah angkat. Gitu. Sandal benda mati yang terbuat dari kulit kambing. Cuma sandal hina yang terbuat dari kulit kambing Allah muliakan dia, masuk bahkan ikut berhadapan dengan Allah ketika Nabi Muhammad melihat Allah. Ini apa ini? Ini kaca apa kertas? Kertas ya. Ini apa ini? Al-Quran, kitab Allah. Ini apa ini? Ininya cover dari apa ini dibuat? Dari karton, kardus. Ya, kardus. Kamu boleh nggak megang Al-Quran ini tanpa wudu? Nggak boleh. Yang junub boleh. Yang men boleh. Harus punya loh, kardus loh. Biasanya kalau lagi musim banjir kadang taruh di luar supaya nggak becek. Kardus biasanya dibuat duduk. Kardus kertas biasanya dibuat bungkus gorengan. Kenapa nggak boleh megang ini kecuali kamu wudu? Nempel sama yang muli, nempel sama Al-Quran, jadi ikut mulia ini kardus. Paham nggak? Kalau kita nempel sama sesuatu yang mulia, ikut kecipratan mulianya. Kalau kita berta'alluq, merabitah kepada sesuatu yang tinggi, maka kita ikut naik. Paham gak? Itu ikut mulia. Begitu. Makanya terompahnya Nabi jadi simbol, jadi kekuatan, madat. Begitu. Paham? Kemudian Nabi ketemu sama Allah, sujud di situ dan memberikan penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dibalas sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi enggak mau kesempatan ini luput, dan Nabi masih ingat orang-orang soleh, lalu diikut sertakan dalam penghormatan itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Begitu. Wa ala ibadillahis salihin. Dan atas hamba dan atas kami para nabi, wa ala ibadillahis salihin, dan juga kemuliaan kesejahteraan itu terlimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Itu pernyataan dari Nabi bahwa tidak pernah melupakan orang-orang saleh, dan orang-orang saleh juga tidak melupakan satu dengan yang lainnya. Mereka ini saling terhubung. Begitu. Orang saleh saling mendoakan, saling mendoakan.
Diajarkan sama Nabi, bahkan diajarkan oleh Allah. Kita sholat, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, kami bukan aku. Ya Allah, berilah aku petunjuk, tidak, tapi berilah kami. Ini diajarkan untuk saling peduli. Ini diajarkan untuk saling tidak melupakan di antara saudara. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Makanya ketika kamu ada kecondongan kepada satu orang soleh, itu akan juga memancing madad dari semua orang soleh. Paham? Inilah makna rabithah yang sesungguhnya. Saling kepedulian satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Maka kekuatan ini berbalik satu dengan yang lainnya. Terhubung satu dengan yang lainnya. Itulah yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Tersambung jadinya. Tersambung sifat ini dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabithah. Dan muter satu dengan yang lainnya. Begitu. Maka mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yang tidak seperti didapatkan oleh orang awam yang tidak memiliki hal ini. Begitu. Paham? Ya Allah. Bahkan mereka wali-wali Allah itu mau turun musibah itu dibagi rata, turun musibah dibagi rata. Wali kutub yang nanggung. Tuh. Dibagi lagi sama kedua wali kanan kirinya, namanya imaman atau imamen. Imamen, wali yang kanan pandangannya ke malakut, wali yang kiri pandangannya alamul syahadah, dunia. Ini malakut jabarut, ini dunia pandangannya. Ngatur malakut, alam malakut, keseimbangan alam malakut. Ini yang kanan, yang kiri mengatur keseimbangan dunia. Dibagi, wali kutub semuanya bagi. Kemudian dari dua wali imamen ini dibagi rata lagi ke autad, wali autad, paku bumi, cuma ada 4. Kemudian dibagi rata lagi ke abdal, wali abdal hanya ada 8. Ada yang mengatakan 30. Dibagi lagi setelah itu nujabah. Nujabah hanya ada 40. Dibagi lagi setelah itu nugabah. Hanya ada 30. Dibagi lagi setelah itu hawariyun, ragabiyun, rajabiyun. Rajabiyun itu wali yang hanya muncul di bulan Rajab, namanya rajabiyun. Dia saktinya cuma bulan Rajab. Saktinya cuma bulan Rajab. Bulan Rajab tiba-tiba sakit, panas, kelihatan semuanya. Rahasia makhluk kelihatan semuanya. Kamu mau menyembunyikan diri kamu ini Sunni Syiah ketahuan. Kamu mau menyembunyikan apapun ketahuan. Itu wali Rajab. Sakit demam. Nanti setelah bulan Rajab sehat lagi. Walinya cuma setahun sekali. Wali Rajab. Mending daripada kamu enggak sama sekali.
Wali murid gagal kan. Terus demikian dibagi rata lagi sama orang soleh. Akhirnya itu musibah yang harusnya menenggelamkan Pulau Jawa, setelah disaring kita cuma dapatkan pilek, mencret, stres, vertigo, malas, pusing, cuma itu aja. Setelah disaring. Ini orang-orang soleh saling bekerja sama, begitu loh. Saling mendoakan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Apalagi yang sudah meninggal dunia. Masa iya? Loh, kok masa iya? Ayo saya ajak kamu berlogika dan saya ajak kamu paham. Ya, saya ajak kamu paham. Enggak usah jawab pakai dalil kalau begitu. Pakai otak kamu. Pakai otak kah? Sini ya. Empeleng dulu. Dengerin baik-baik. Kamu kalau ada masalah, galau nggak? Masalah besar, galau nggak? Galau. Kalau kamu kasih tahu istri kamu atau anak kamu, istri kamu ikut galau nggak? Ya ikut galau. Loh, kok bisa? Kan cuma kamu yang dapat masalah. Kenapa istri kamu ikut-ikutan? Ya ikut mikir, galau, itu. Bebannya ikut menanggung. Pelan, itu logika kecil, pelan. Ini logika yang agak sama, agak mirip, agak lebih tinggi lagi. Dengerin baik-baik gitu. Duh, saya habis nanganin pasien itu yang perutnya sakit. Kok saya ikut sakit perut saya ya? Loh, kok bisa? Nggak tahu. Kayak sakitnya pindah ke saya. Bingung saya. Mencret juga saya kan. Ikut melendung juga perut saya. Masa kena santet kamu? Enggak. Tapi kayak nggak tahu penyakitnya kayak pindah. Dia sembuh, saya yang tumpes. Duh, saya habis ngerukyah si fulan itu, badan saya remek saya. Duh. Kenapa ikut menanggung? Itu logikanya begitu. Paham? Paham enggak? Makanya Habib, salah satu Habib dari Al-Idrus, lupa saya namanya, Habib Omar Al-Idrus. Beliau itu di penjara nggak ngamuk-ngamuk, introspeksi diri. Setelah keluar dari penjara, beliau itu langsung kumpulkan keluarganya, khodam-khodamnya ya, pembantu-pembantunya, asisten-asisten rumah tangganya dikumpulkan semua. Saya ini di penjara ya. Kayaknya ada sesuatu di antara kalian. Mikir mereka semua. Kalian pikir nggak? Berpikir. Puasa. Sholat 5 waktu dijaga. Ada yang nunjuk. Kenapa? Saya kemarin waktu ini nggak sholat subuh beberapa kali. Yaitu kamu penyebabnya saya di penjara. Orang meninggalkan syariat, maka penanggungnya juga merasakan bebannya. Paham enggak? Kamu meninggalkan sholat, misalnya salah satu sholat 5 waktu, ya, maka siapa yang menanggung kamu juga merasakan sakit. Contoh saya misalnya,
Ada salah satu santri saya, misal kalau pondok pesantren sudah jadi, ada salah satu santri saya nggak sholat, tidak sholat, maka itu badan saya ikut remek, sakit gitu. Tiba-tiba separuh nggak enak badan, tiba-tiba pusing. Bisa jadi di situ karena ada yang meninggalkan sholat 5 waktu, ada yang melanggar syariat. Jika di antara kita ini misalnya melakukan perbuatan dosa, kadang-kadang itu imbasnya kepada fisik, imbasnya kepada kesialan keluarga yang berhubung sama kamu. Begitu. Saya sudah amalkan ini, amalkan itu. Kenapa kok istri saya masih sakit, istri saya masih babak belur, kayaknya KBRA kurang sakti. Saya harus i'tikaf di Gunung Kawi misalnya, cari mandat, cari ilham. Kamu introspeksi diri, ternyata kamu mendem, ternyata kamu main perempuan, ternyata kamu makan riba, begitu. Bentengnya nggak kuat, zikirnya tidak ada kekuatan. Kenapa? Ya kamu meninggalkan syariat, itu imbas. Paham? Makanya orang dulu kalau terjadi kesialan tuh mereka introspeksi diri. Mungkin ada keluarganya yang berbuat dosa, mungkin ada pembantunya ternyata yang melakukan perbuatan dosa. Makanya mereka ini saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau enggak, babak belur kamu. Kalau tidak, hancur kamu gitu. Hancur kamu. Harusnya kamu ini sudah mati ketabrak kereta gitu. Harusnya kamu ini sudah mati tenggelam di kapal. Harusnya kamu ini sudah mati jatuh dari pesawat. Harusnya kamu ini dibegal orang, ditembak orang gitu. Karena ada kekuatan doa satu dengan yang lainnya, maka itu digantikan dengan hal yang lebih ringan. Batuk-batuk, pilek, mencret, stres. Begitu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau seandainya tidak ada pertolongan Allah kepada manusia, ba'dahum bi ba'din, perantara sebagian hambanya dengan hambanya yang lain, lafasadatil ardu, maka bumi ini akan hancur, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah itu kasihan sama penduduk alam. Allah Maha memiliki keutamaan bagi penduduk alam. Begitu. Maksudnya bagaimana? Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi memandang gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas itu dengan pandangan khususnya, sehingga hasalal madad al-kamil wan nafahat wal fuyudat rahmaniyah, mendapatkan nafahat pertolongan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali Allah, menjadi wali kutub. Terkena barokahnya kita dapatkan. Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ada satu kejadian sekitar 3 hari yang lalu. Ini enggak saya publish. hari apa itu kemarin ke Solo ya.
Rabu, Kamis, Jumat itu saya libur sengaja. Sehingga pasien yang roboh kemarin itu, yang tadi malam itu dari Pamekasan itu, yang dari Kebumen itu, saya pindah di hari kemarin, hari Sabtu ya. Karena hari Rabu, Kamis, Jumat saya pingin libur. Nggak tahu, pokoknya saya pingin libur. Nggak biasanya libur, Rabu, Kamis, Jumat itu nggak, Rabu, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis itu nggak libur. Ini nggak biasanya saya minta libur sama admin, tolong 3 hari libur, Rabu, Kamis, Jumat. Bingung ini mau ke Semarang apa ke Solo. Akhirnya sepakat ke Solo. Oke, ke Solo. Sama tim Panjulwati dan sama anak-anak, sama Panjul yang beruntung. Yang sering ikut, yang sering ngantuk, yang sering tidur, masuk mobil. Terus ini ke Transmart. Ya udah kita ke Transmart. Kan bawa anak-anak. Tiba-tiba bilang istri, udah ke ini aja. Kulaan buhul. Buhul santet. Nih, buhur. Kulaan buhur. Nih saksinya ini. Ya, sama beli ini. Sama beli ini, ya. Terus beli ini juga. Ya udah kita ke sana, subhanallah. Di sana itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada salah satu Habib masuk ke situ. Habibnya ini pakaian biasa, ya kan, kayak orang-orang biasalah. Nggak nyapa, nggak apa, bingung gitu ngeliat sana, lihat sini, saya liatin gitu kan. Kemudian nggak lama setelah belanja saya keluar, itu ada salah satu praktisi Karanganyar yang sudah menunggu saya bawa air, 2 orang. Mungkin nonton ini. Kemudian dia minta doa sama saya. Ya sudah, saya doain. Tiba-tiba Habib ini lihat saya keluar dari toko. Terus beliau menyusul anak-anaknya, keluarganya yang lagi ziarah. Yang lagi ziarah di Magam Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsi. Juga magamnya Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsi, cucu sahibul Maulid Al-Habsi. Tiba-tiba beliau mendekati saya, ngambil air mineral, lalu minta doa sama saya. Ustaz, tolong doakan saya, Ustaz. Iya Habib, kenapa? Anak saya ini Pak Ustaz, tolong. Kenapa anaknya? Ya, ada gangguan sama pacarnya yang bukan Habib. Oh gitu, oke. Mana airnya Habib? Saya doakan airnya, tiba-tiba anaknya lewat dari makam mau ke toko. Ini anak saya Pak Ustaz, suruh sini. Sini. Ya. Ipa sini, datang ya, masih muda. Akhirnya datang ya, saya doakan. Terus kamu cerita sama Ustaz, Nggak usah dipaksa, biarkan. Minum aja dulu, minum, nggak lama, pusing kepalanya. Kayaknya ada gangguan di anaknya antum ini. Ya sudah, saya minta alamatnya Ustaz. Oh, alamat saya agak jauh di sini, bukan di sini, bukan di Solo. Nggak apa-apa, saya minta. Gini aja Bib, saya ini habis ini, padahal saya mau ke Transmart, mau makan, lapar, ya kan? Antum sama keluarga nanti ikut saja di tempat rumahnya oleh Al-Jufri. Habib siapa? Al-Jufri. Di mana alamatnya? Ikut aja. Kita langsung ke sana. Akhirnya ngikut ke sana. Subhanallah, ketika di sana ada rekamannya juga ini. Oh, reaksi parah. Reaksi muntah kan. Aduh, luar biasa. Kesurupan. Kamu tahu, saya tanya sama kakaknya namanya apa namanya? Antum ini tujuannya mau kemana di Solo? Ana ini dari Kudus Ustaz. Ana ini direkomendasikan sama Ana direkomendasikan disuruh ke Solo ketemu Habib, suruh minta obat.
Ana dari Kudus. Ini 1 minggu nih Ana nggak kerja ngurusin adik Ana ini. Ini semuanya kami nggak kerja ini. Nyari obat 1 minggu nggak ketemu ini Ana disuruh setelah dari Kudus berobat sama ibu-ibu, Bu Nyai, Ana disuruh ke Solo ketemu. Nggak tahu ini kok ketemu antum ini. Habis dari makam Al-Habsyi. Subhanallah. Al-Habib Ali Al-Habsyi sering kita tawasulin di dalam niat ruqyah. Allah. Nawaina ruqyah kemana wa Abu Nusun kemana wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf kemana wal Habib Ali Al-Hab. Dan mereka semua habis dari makam cucunya. Dan saya ada di sampingnya di toko Riyadh waktu itu. Siapa yang mengarahkannya? Yang sudah meninggal. Para wali-wali ini. Coba, enggak masuk akal. Ini sudah Allah yang mengarahkan mereka. Tujuannya mau berobat setelah ziarah ini malah ditemukan kepada saya. Ini saksinya masih hidup semua ini. Mereka subhanallah sudah setahun, ya? Sudah setahun disantet sama orang non Habib yang suka sama dia. Dipengaruhi selama setahun, masih muda, cantik, syarifah. Orangnya nih. Masih gantengan Reno, mana Reno? Ini orangnya nih. Subhanallah, masih ada di sini. Kenapa? Punya hubungan batin kepada mereka orang-orang soleh yang kita tawasulin. Habib Anis Al-Habsyi ada di buku Maslak. Ada di buku Maslak yang kita tawasulin gitu loh. Habib Anis, Habib Alwi. Habib Alwi anaknya ada di makam di situ. Habib Anis cucunya, Habib Ali di Sewon. Yang sekarang Sahibul Maulid Simtud Durar ini. Kan begitu. Siapa yang mengarahkan? Allah. Perantara siapa? Nih wali-wali Allah yang di Sahibul Maqam, Sahibul Wilayah di sana. Begitu. Kamu kalau punya ada hubungan batin dengan salah satu orang soleh saja, maka kamu akan mendapatkan badat dari semua orang soleh. Kenapa? Mereka nggak ada persaingan, mereka nggak ada permusuhan. Satu yang lainnya saling mendoakan, satu yang lainnya saling terhubung, satu yang lainnya saling terikat. Itulah Rabithah. Saya ingin menghancurkan yang ada di kepala kamu. Sekarang kamu lupakan amalan itu. Hapus. Allah Akbar. Putus, lupa amalannya. Dan sekarang yang di kepala keluar muntah, keluar, keluar amalan itu, keluar semuanya dengan izin Allah, keluar semuanya. Alhamdulillah. Yang ditutup itu sudah bisa nafas.